Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Citra Kumarani dengan NIM 21862066109 kelas 7D, mata kuliah Desain Penelitian Tindakan Kelas dengan dosen pengampu Dr. Mawardi, SSI MPD, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang akan menjelaskan seminar proposal yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKN tentang Globalisasi melalui penggunaan metode pembelajaran Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Untuk daftar isi, yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, hasil yang diharapkan, dan kesimpulan. Masuk kepada latar belakang. Pendidikan penting untuk membentuk individu yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup, dengan guru sebagai elemen kunci pembelajaran di sekolah dasar. Di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang, hanya 40% siswa kelas 4 mencapai KKM PKN akibat pembelajaran monoton yang berpusat pada guru. Penelitian ini mengusulkan metode information search untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam mencari informasi dari berbagai sumber. Metode ini diharapkan membuat pembelajaran PKN lebih menarik dan meningkatkan hasil belajar siswa pada materi globalisasi. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada pembelajaran PKN materi globalisasi. Yang kedua, bagaimana metode ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4. Tujuan penelitian yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Kemudian manfaat penelitiannya, yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat diterapkan pada pembelajaran lain menggunakan metode information search untuk mengidentifikasi masalah yang belum diteliti dan mengembangkan pembelajaran PKN. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi siswa, meningkatkan motivasi dan hasil belajar kognitif dan afektif. Yang kedua, bagi guru, mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi dan menambah pengetahuan tentang sumber pembelajaran PKN. Yang ketiga, bagi sekolah, membantu kepala sekolah dalam membuat program penelitian guru dan menciptakan iklim pembelajaran aktif. Lanjut, di sini ada kajian teori. Yang pertama, belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku melalui interaksi dengan lingkungan dipengaruhi oleh teori kognitif atau proses berpikir, behavioristik atau stimulus respon, dan konstruktivisme atau aktivitas siswa. Yang kedua, ada hasil belajar. Yang pertama ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif adalah pengetahuan mengerti, menerapkan, dan mencipta. Afektif adalah sikap, kepekaan, hingga karakter. Psikomotorik adalah keterampilan dari persepsi hingga kreativitas. Kemudian yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhinya yaitu internal, fisik dan psikologi, dan eksternal, keluarga, sekolah, serta masyarakat. Yang keempat ada pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Membangun warga negara yang kritis, demokratis, dan mencintai tanah air dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima ada globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi dunia di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Dampak positif dari globalisasi yaitu kemajuan teknologi dan kemudahan komunikasi. Dan dampak negatif dari globalisasi yaitu gaya hidup konsumtif, pengaruh budaya asing. Yang keenam ada metode pembelajaran information search. Metode ini mendorong siswa untuk mencari jawaban secara mandiri melalui kerja sama kelompok. Siswa diberikan bahan bacaan seperti dokumen, buku, internet, dan diminta menjawab pertanyaan yang diberikan. Kelebihan metode ini adalah meningkatkan wawasan dan keterampilan berpikir kritis siswa. Kekurangannya yaitu metode ini memerlukan fasilitas yang mendukung seperti buku atau sumber informasi. Metode ini merupakan bagian dari pembelajaran aktif yang melibatkan siswa dalam mencari dan mengembangkan pengetahuan secara praktis. Kemudian untuk penelitian terdahulu, penelitian pertama dari Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Penelitian ini tentang penerapan strategi informasi search untuk meningkatkan prestasi belajar IPS kelas 5 di MIN Yogyakarta 2.
menunjukkan bahwa metode ini efektif. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada kelas 5 dengan kelas 4 dan pelajaran IPS dengan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian penelitian kedua yaitu dari Munasikah Iain Walisongo. Penelitian ini menggunakan strategi information search untuk meningkatkan pemahaman materi Al-Quran Hadis di kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Menunjukkan peningkatan pemahaman dan hasil belajar. Perbedaannya terletak pada fokus pelajaran Al-Quran Hadis dengan pendidikan kewarganegaraan. Kedua penelitian ini menggunakan metode information search di kelas 4 namun dengan fokus pelajaran yang berbeda. Kemudian ada metodologi penelitian. Jenis penelitiannya yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK menggunakan model spiral Chemis dan McTaggart. Dan yang kedua, langkah penelitiannya yaitu perencanaan seperti menyusun RPP, bahan ajar, dan alat evaluasi. Kemudian ada tindakannya yaitu mengimplementasikan metode information search. Kemudian ada observasinya yaitu mengamati keterlibatan siswa dan hasil belajar. Kemudian ada refleksi, mengevaluasi hasil untuk perbaikan siklus berikutnya. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang, tahun ajaran 2015-2016. Untuk hasil yang diharapkan, yang pertama yaitu siswa lebih aktif, kreatif, dan kritis dalam memahami materi. Kemudian meningkatkan hasil belajar pada materi globalisasi. Dan yang terakhir, siswa mampu menerapkan pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya yaitu, metode pembelajaran information search dapat meningkatkan keaktifan, kreativitas, dan keterampilan berpikir kritis siswa dalam memahami materi, khususnya pada topik globalisasi dalam pendidikan kewarganegaraan dengan mendorong siswa untuk mencari informasi secara mandiri dan bekerja sama dalam kelompok. Diharapkan mereka dapat lebih memahami materi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini juga membantu meningkatkan hasil belajar siswa di SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang yang sebelumnya terhambat oleh pembelajaran monoton. Penerapan metode ini dapat mengatasi hambatan tersebut dengan menyediakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Baiklah, sekian presentasi seminar proposal yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.